Bab 2001. Aku di sini untuk mengirimmu pergi. Hotel ini terletak di jantung distrik Shinjaika dan sangat makmur. Jalanan dipenuhi orang, dan Lin Yi membaur dengan kerumunan. Tidak ada yang menyadari ada yang aneh padanya. Kurang dari semenit kemudian, Lin Yi tiba di pintu masuk hotel. Tanpa diduga, ia melihat tanda yang mengatakan tempat itu tutup untuk hari itu. Ada rantai besar yang mengamankan pintu dari dalam gedung, dan tampaknya gedung itu tidak dibuka untuk umum. Namun, saat itu, Lin Yi memperhatikan banyak orang yang berlalu lalang di lobi. Mereka semua tampak terburu-buru, dan sepertinya mereka tidak tutup. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Apa yang sedang kamu lakukan? Seorang pria berjas berjalan mendekati Lin Yi ketika dia melihatnya berdiri di pintu. Hotelnya tutup hari ini. Cari saja di tempat lain. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi, tetapi dia tidak menyerah. Meskipun tutup, jumlah orang di hotel sangat banyak. Artinya, ada pintu masuk lain yang memudahkan orang lain untuk masuk dan keluar. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi adanya pintu belakang. Lin Yi tidak membuang waktu lagi dan berjalan perlahan menuju pintu belakang. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Lin Yi sampai di sebuah gang kecil yang lebarnya lebih dari 3 meter. Dibandingkan dengan jalan utama yang terang dan indah, tempat ini agak gelap. Bahkan tidak cukup bersih untuk dilalui dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian, Lin Yi melewati gang dan tiba di pintu belakang hotel. Seperti dugaannya, tidak hanya ada orang yang keluar masuk lewat pintu belakang, tetapi juga ada lebih dari 20 mobil terparkir di sana, dan masing-masing mobil mahal. Siapa kamu? Tepat saat Lin Yi hendak bergerak, dia mendengar teriakan. Dia melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri tidak jauh darinya. Tidak mengherankan, itu pasti salah satu bawahan Sato Yu. Lin Yi tidak tinggal lama setelah ketahuan. Ia melepas topengnya dan berjalan mendekat. Berhenti di situ. Pria berpakaian hitam itu menyadari Lin Yi sedang menyelinap dan mengejarnya. Pada saat yang sensitif seperti itu, kesalahan tidak boleh terjadi. Inilah yang diinginkan Lin Yi. Lin Yi sengaja mempercepat langkahnya, tetapi pria berbaju hitam itu bahkan lebih cepat. Ia menyusul Lin Yi dalam beberapa detik dan meraih bahunya. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Lin Yi tidak berkata apa-apa dan meraih pergelangan tangan pria itu, menariknya ke belakang punggungnya. Lalu, dengan tangannya yang lain, dia mencengkeram leher lawan bicaranya dan menekannya ke dinding. Jika kau tidak ingin mati, maka bekerja samalah. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Yi keluar dari gang yang sepi. Pakaian di tubuhnya juga telah berganti menjadi pakaian pria berbaju hitam. Dia tampak cukup sopan. Di sebuah kamar pribadi di lantai 18 hotel, Sato Yu dan 7 manajer lainnya sedang makan. Akan tetapi, suasana di antara mereka yang sedikit itu tidak tampak seperti suatu pertemuan, tetapi lebih seperti suatu diskusi. Serangan siang hari itu sangat berhasil. Kita sudah menguasai 60% wilayah Yoshitomo Kiyomoto. 3 hari lagi, sisanya juga akan berada di tangan kita, tapi kita tidak boleh berpuas diri, kata Sato Yu dengan percaya diri. Pemimpin, menurutku itu tidak bijaksana. Pembicaranya adalah seorang pria gemuk yang banyak bertato. Namanya Kenta Miyamoto, salah satu dari 7 pemimpin kelompok Sato Yu, dan mereka semua adalah ajudan kepercayaannya. Katakan padaku pendapatmu, kata Sato Yu. Kita berhasil berkat serangan mendadak. Kurasa tak lama lagi Yoshitomo Kiyomoto, bersama anak buah keluarga Mitsubishi, akan membalas dendam. Saat itu, Taro Karasawa juga akan ikut campur, yang akan sangat merugikan kita. Taro Karasawa. Sato Yu tersenyum meremehkan, lalu menyeruput tehnya. Aku tidak pernah menganggapnya serius. Kalau tidak, aku tidak akan mengincar Yoshitomo Kiyomoto lebih dulu hari ini. Aku sudah merencanakan untuk menyerang Taro Karasawa malam ini. Aku yakin dia tidak akan menduganya, memberi kita keuntungan dan menguntungkan operasi kita. Serang Taro Karasawa malam ini. Ekspresi ketujuh pemimpin kelompok itu beragam, semuanya tampak terkejut. Kami belum sepenuhnya menguasai wilayah Yoshitomo Kiyomoto, dan kami tidak memiliki kapasitas untuk menghadapi Taro Karasawa, kata Kenta Miyamoto. Lagi pula, posisi kita tidak aman. Yoshitomo Kiyomoto bisa membalas dendam dengan dukungan keluarga Mitsubishi kapan saja. Ini terlalu berisiko. Saya setuju dengan ketua kelompok Miyamoto. Kita seharusnya tidak membuat terlalu banyak musuh sekaligus. Lebih baik fokus pada satu musuh saja, kalau tidak, kita akan menderita, tambah ketua kelompok lainnya. Saya mengerti kekhawatiran Anda, kata Sato Yu. Tapi saya melakukan ini karena kami mendapat bantuan dari balik layar. Bantuan dari balik layar. Semua orang saling bertukar pandang. Alasan saya memilih untuk melawan mereka berdua sekarang adalah karena kita punya rencana yang komprehensif.
Seseorang akan membantu kita menghabisi Yoshitomo Kiyomoto. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Untuk sisa waktu ini, fokus saja pada Taro Karasawa. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkonsolidasikan semua wilayah mereka. Pemimpin, bisakah kau yakin tentang ini? Tanya Kenta Miyamoto. Jika pihak lain tidak memenuhi janjinya, konsekuensinya bagi kita akan sangat buruk. Aku mengerti kekhawatiranmu. Sekutu kita akan segera tiba. Sato Yu melihat arlojinya. Mereka seharusnya tiba sebentar lagi. Jangan khawatir. Ketujuh orang itu saling memandang, menyadari ini bukan lelucon. Dengan bantuan eksternal, mengambil alih wilayah Yoshitomo Kiyomoto dan Taro Karasawa tidak akan sulit. Bagaimana dengan Kaya Mitsui? Tanya Kenta Miyamoto. Sepertinya kecelakaan mobil tadi malam tidak terlalu memengaruhinya. Keluarga Mitsui memiliki status tinggi di negeri matahari terbit. Mustahil untuk melemahkannya dengan cara seperti itu. Kita perlu menyerang mereka di arena bisnis. Dengung, dengung, dengung. Saat mereka berbicara, pintu ruangan berdengung dengan suara listrik. Sato Yu dan yang lainnya menoleh, mengerutkan kening. Siapa yang berani membuka pintu tanpa izin? Tak lama kemudian, pintu terbuka, memperlihatkan seorang pemuda memegang benda panjang, berdiri di pintu masuk. Kamu dari kelompok mana? Melihat Lin Yi mengenakan pakaian organisasi mereka, Sato Yu secara keliru mengira dia adalah seorang anggota. Tim 1, jawab Lin Yi dingin, sambil menutup pintu. Tim 1. Sato Yu bingung karena tim mereka tidak terorganisir seperti itu. Siapakah kamu sebenarnya? Perkenalkan, saya Lin Yi, pemimpin tim 1 dari Brigade Garda Pusat Huaxia. Saya di sini untuk mengantar Anda. Bab 2002. Pertemuan. Begitu kata-kata itu diucapkan, kedelapan orang di ruangan itu menjadi gugup. Karena orang di depannya berasal dari Brigade Garda Pusat. Kenta Miyamoto segera mengeluarkan pistol di pinggangnya dan mengarahkannya ke kepala Lin Yi. Kami tidak ada hubungannya dengan Brigade Garda Pusat. Apa yang kalian lakukan di sini? Kaya Mitsui itu temanku. Karena kalian menyerangnya, wajar saja kalau aku harus menghadapinya. Sambil berbicara, Lin Yi menarik kain hitam pada bilah pedangnya dan menarik Mikazuki Munechika keluar dari sarungnya. Karena kalian semua sudah di sini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan semuanya. Mereka tidak menyangka Lin Yi ada di sini karena Kaya Mitsui. Jangan lupakan identitasmu. Brigade Garda Pusat adalah organisasi resmi, dan kau tidak berhak mencampuri urusan pribadi kami. Masalah-masalah ini bukan urusan utamaku. Kau menyerang Kaya Mitsui, dan tentu saja aku yang harus menghadapinya. Saat berbicara, Lin Yi menatap Sato Yu dengan tatapan tajam. Dan kau yakin ini sepenuhnya ulahmu? Tidak ada orang lain yang terlibat. Ekspresi Sato Yu berubah sedikit, keterkejutan tampak jelas di wajahnya. Dia tidak menyangka lelaki di hadapannya tahu begitu banyak. Bodoh, serang. Sato Yu berteriak kepada Kenta Miyamoto tanpa membuang kata-kata lagi. Miyamoto, sosok yang kejam, langsung menarik pelatuk begitu menerima perintah. Bang! Suara tembakan terdengar, dan peluru panas, yang didorong oleh energi kinetik yang kuat, meledak dari ruangan. Dahi Lin Yi berkerut, dan dia bereaksi bahkan sebelum Miyamoto menembak, memiringkan kepalanya untuk menghindari peluru. Gemerincing. Peluru itu meleset dan mengenai vas di belakang Lin Yi. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang melihat pemandangan itu. Mereka tidak percaya seseorang bisa menghindari peluru. Sementara Kenta Miyamoto dan yang lainnya linglung sejenak, Lin Yi sudah menyerangnya. Di bawah terik matahari, kilatan dingin menyambar, dengan mudah memutuskan arteri Miyamoto. Darah muncrat seperti air mancur, dan dalam sekejap Miyamoto pun ambruk ke dalam genangan darahnya sendiri. Kematian Miyamoto mengirimkan gelombang kejut ke seluruh orang yang tersisa. Mereka telah mendengar tentang Brigade Garda Pusat, mengetahui bahwa itu adalah organisasi resmi Huaxia, tetapi mereka tidak memiliki konsep yang jelas tentang kemampuannya. Sekarang, mereka mengerti. Serang, tembak. Sato Yu meraung, dan semua orang mencabut senjatanya dari pinggang. Bang, bang, bang. Suara tembakan terdengar di ruangan itu. Lin Yi berguling ke depan, menghindari rentetan peluru. Bersamaan dengan itu, dia mencabut senjatanya dari belakang punggungnya. Bang, bang, bang. 3 tembakan, dan 3 orang jatuh. Keempat orang lainnya, setelah panik sesaat, kembali tenang. Sambil menekan Lin Yi dengan tembakan, mereka dengan hati-hati bergerak menuju pintu, berencana untuk melarikan diri. Mereka tahu mereka tidak dapat menandingi pria ini. Jika mereka tetap bertahan dan melawan, mereka pasti akan mati. Bang, bang. Lin Yi memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan 2 tembakan lagi. 2 orang lainnya jatuh sambil memegangi dada, tetapi mereka tidak langsung mati.
Malah, mereka berjuang untuk membalas tembakan, mencoba membunuh Lin Yi. Pada saat ini, Sato Yu dan anak buahnya telah mencapai pintu dan segera membukanya untuk melarikan diri. Akan tetapi, saat dua orang lainnya bergegas keluar, mereka berhenti tiba-tiba. Taro Karasawa berdiri di pintu bersama anak buahnya, senjata diarahkan ke kepala mereka. Hehe, Sato Yu, kamu tidak menyangka akan berakhir seperti ini, kan? Ekspresi Sato Yu sangat marah, seolah-olah dia ingin melahap seseorang. Aku mengaku kalah, tapi hidupmu juga tidak akan mudah. Aku akan mengalahkanmu bersamaku. Wajah Sato Yu berubah menjadi gila saat dia mengarahkan senjatanya ke Taro Karasawa dan anak buahnya. Namun Taro Karasawa tidak memberinya kesempatan. Ia menembak lebih dulu. Tak lama kemudian, ruangan dan sekitarnya menjadi sunyi. Taro Karasawa berjalan menuju Lin Yi. Tuan Lin, apakah Anda terluka? Tidak. Lin Yi menggelengkan kepalanya, suasana hatinya sedang buruk. Situasinya telah menyimpang dari harapannya. Rencana awal Lin Yi adalah membiarkan Sato Yu hidup dan kemudian memikirkan cara untuk mendapatkan beberapa informasi berguna darinya. Namun, dia tidak menduga hasil ini. Dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Sato Yu sudah melepaskan tembakan, jadi wajar saja dia tidak bisa tinggal diam menunggu kematian. Dia hanya bisa berkata bahwa surga tidak memberinya kesempatan. Apakah kamu sudah berurusan dengan yang lain? Tanya Lin Yi. Taro Karasawa mengangguk. Dengan bantuan Tuan Lin, anak buah Sato sudah ditangkap. Mereka tidak bisa melawan lagi. Kalau begitu, mari kita bertindak cepat selagi masih ada kesempatan dan konsolidasikan seluruh wilayah Sato Yu dan Yoshitomo Kiyomoto. Membiarkan Yamaguchi Gumi terpecah-pecah seperti ini saja tidak akan efektif. Baiklah, saya akan mengaturnya sekarang. Lin Yi melambaikan tangannya. Aku akan mengawasi semuanya di sini. Kau tangani situasi di pihak Yoshitomo Kiyomoto. Selesaikan konsolidasi Yamaguchi Gumi secepat mungkin. Baiklah, terima kasih atas usahamu, Tuan Lin. Atas perintah Lin Yi, Taro Karasawa pergi bersama anak buahnya. Lin Yi duduk, merenungkan langkah selanjutnya. Sejak awal, Yamaguchi Gumi tidak menimbulkan ancaman nyata baginya. Satu-satunya yang dikhawatirkan adalah orang yang memanipulasi Sato Yu dari belakang. Namun, karena Sato Yu sudah mati, semua ikatan telah terputus. Menemukan orang itu akan sangat sulit. Ini berarti Kaya Mitsui tidak akan sepenuhnya terbebas dari bahaya. Sekitar 20 menit kemudian, Minaito berjalan mendekati Lin Yi. Tuan Lin, situasi di hotel sudah beres. Kita sudah menguasai lebih dari 70% wilayah Sato Yu dan anak buahnya. Kita bisa pergi sekarang. Baik, aku mengerti. Sekitar 20 menit sebelumnya, sebuah Lexus hitam telah parkir di pintu masuk belakang hotel. Walker, mengenakan pakaian kasual, keluar dari mobil. Namun, saat hendak memasuki hotel, ia menyadari ada yang janggal. Sepertinya telah terjadi keributan di sini. Jika tidak akan banyak orang yang terluka. Sambil memikirkan hal ini, Walker menyipitkan mata dan duduk di tangga terdekat, tidak membuat gerakan gegabah. Segera setelah itu, Lin Yi dan Minaito keluar dari lift, bersiap untuk bertemu dengan Kaya Mitsui. Namun saat mereka melangkah keluar hotel, Lin Yi merasakan tatapan tajam tertuju padanya. Tiba-tiba, Lin Yi menoleh dan melihat Walker duduk di tangga tidak jauh darinya. Tatapan mereka bertemu, percikan api berterbangan di antara keduanya. Bab 2003. Kita akan bertemu lagi. Saat melihat Walker, perasaan pertama Lin Yi adalah bahaya. Pria berambut pirang itu memberinya perasaan bahwa dia tidak dapat melihat menembusnya. Seperti lubang tanpa dasar, dia duduk di sana dengan tenang, seolah-olah semua yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan dia. Ada apa, Tuan Lin? Minaito bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Lin Yi berdiri diam. Tidak apa-apa. Tunggu aku di mobil. Melihat ekspresi seriusnya, Minaito menyadari bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Pada saat yang sama, tatapannya tertuju pada Walker. Apakah karena pria itu? Jangan tanya apa-apa. Masuk mobil dulu. Minaito tidak berani menentang perintah Lin Yi dan berjalan menuju mobilnya, tetapi tatapannya tetap tertuju pada Walker. Nalurinya mengatakan bahwa seseorang yang bisa membuat Tuan Lin begitu gugup pastilah bukan orang biasa. Pihak lain mungkin lebih berbahaya dari yang dibayangkannya. Lin Yi memutar tubuhnya sedikit, memegang pedang di tangan kanannya saat dia berdiri berhadapan dengan Walker. Pada saat yang sama, yang terakhir juga berdiri. Jarak antara keduanya kurang dari 10 meter, tetapi atmosfer di antara mereka dipenuhi dengan dingin dan niat membunuh. Semuanya tenang beberapa saat yang lalu. Detik berikutnya sungguh menggemparkan. Kaulah yang berada di balik ini, bukan? Lin Yi tidak punya bukti konkret,
tetapi instingnya mengatakan bahwa pria asing inilah dalang di balik cobaan ini. Itu benar. Walker tidak menyangkalnya. Menurutnya, ia tidak perlu menyangkalnya. Mustahil bagi Lin Yi untuk melakukan apapun padanya. Tapi kau sangat kuat dan menghancurkan rencana kami satu demi satu. Awalnya kupikir orang-orang dari Brigade Garda Pusat itu sampah, tapi kau mengejutkanku. Sudah lama aku tidak bertemu orang sepertimu. Sambil berbicara, Walker mengeluarkan pisau lipat dari pinggangnya dan mengambil posisi menyerang. Pergerakan ini menyebabkan Lin Yi merasakan sedikit bahaya. Kekuatan orang ini kemungkinan besar berada di level B, kalau tidak, dia tidak akan merasakan tekanan sekuat itu. Tanpa peringatan, Walker menyerang Lin Yi. Merasakan bahaya, Lin Yi menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke arah lawannya. Dentang. Suara logam beradu bergema saat Mikazuki Munechika milik Lin Yi menghantam pisau lipat Walker dengan kekuatan gunung. Bagaimana ini mungkin? Walker terkejut saat mendapati dirinya dalam posisi bertahan. Kekuatan Lin Yi sungguh mengejutkan, cukup untuk mengalahkannya. Keunggulan tipis Lin Yi pada bentrokan awal disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Mikazuki Munechika, pedang legendaris, jauh melampaui pisau lipat Walker dalam segala aspek. Kedua, dengan peningkatan sistem, level Lin Yi hampir mencapai puncak kelas C, sementara Walker baru berada di kelas B selama lebih dari 2 tahun dan tidak sekuat yang diharapkan. Selain itu, kondisi fisik Lin Yi lebih unggul daripada Walker. Terlebih lagi, kepercayaan diri Walker yang berlebihan selama pertarungan menguntungkan Lin Yi. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan, Walker segera melakukan serangan balik. Dengan menggunakan kedua lengannya, dia mendorong ke atas melawan pedang Lin Yi. Kekuatan yang sangat besar membuat Lin Yi mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Walker tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas, menyerang Lin Yi dengan pisau lipatnya sekali lagi. Kali ini Walker menggunakan seluruh kekuatannya, tidak berani gegabah. Kehebatan Lin Yi yang tak terduga telah mengejutkannya, terbukti lebih tangguh dari yang diantisipasi. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan senjata memenuhi udara. Dalam pertukaran yang intens ini, Lin Yi secara bertahap menemukan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan, meskipun ia tidak sepenuhnya dikuasai, ia mulai kehilangan pijakan. Gedebuk. Setelah puluhan pertukaran, Walker menemukan celah dan menendang Lin Yi. Kekuatan dahsyat menyapu tubuh Lin Yi, membuatnya mengerang sambil menggigit keras, menggunakan pedangnya untuk menenangkan diri. Lalu, dengan mengerahkan seluruh tenaganya, dia melompat ke udara, menggenggam pedang dengan kedua tangan, dan mengiris Walker dengan kekuatan petir. Dentang. Kekuatan Lin Yi, dipadukan dengan berat tubuhnya, tersalurkan sepenuhnya ke dalam bilah pedang itu. Walker awalnya yakin bahwa ia dapat memblokir serangan Lin Yi. Namun, dia segera menyadari bahwa dia telah meremehkan Lin Yi. Kekuatan yang dilepaskan Lin Yi dalam kesulitan berada di luar dugaannya. Gedebuk. Walker, yang tidak mampu menahan kekuatan Lin Yi, berlutut, meredakan sebagian besar dampaknya. Hal ini memberi Walker waktu untuk bernapas. Dengan sekuat tenaga, dia mengangkat pisau lipatnya, membuat Lin Yi kehilangan keseimbangan. Walker mengayunkan pisaunya di udara, bila pisau hitamnya membelah udara dengan kilatan dingin. Merasakan adanya bahaya, Lin Yi mundur, membungkukkan badannya ke belakang untuk menghindari serangan Walker, tetapi dia selangkah terlalu lambat. Ujung pisau lipat merobek pakaian Lin Yi, meninggalkan luka sayatan sepanjang 20 cm di sekujur tubuhnya. Meskipun tidak mengancam jiwa, hal itu cukup memengaruhi kemampuan bertarungnya. Lin Yi mengutuk, tetapi serangan Walker terus berdatangan. Dalam keputusasaan, Lin Yi fokus pada pertahanan. Bang! Pada saat itu, terdengar suara tembakan yang keras. Walker segera minggir, menghindari peluru panas itu. Penembaknya adalah Minaito. Bang! 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 Beberapa tembakan lagi terdengar, memaksa Walker mundur lebih jauh. Dari kejauhan, Minaito berteriak. Serang, jangan biarkan dia lolos. Mengikuti perintah tersebut, pengikut Mitsui menembaki Walker. Akan tetapi, tingkat ancaman ini tidak ada apa-apanya bagi seseorang seperti Walker, tidak akan menyakitinya sama sekali. Luar biasa, kau memang berada di level pemimpin tim untuk melawanku sejauh ini dengan kekuatan kelas C. Sudah lama sejak seseorang membuatku segembira ini, kata Walker, menatap Lin Yi dengan geli dari kejauhan. Namun, kata-katanya hanyalah kedok. Meskipun Lin Yi hanya kelas C, dengan peningkatan sistem, dia bukanlah lawan kelas C biasa. Terlebih lagi, Walker, yang baru saja mencapai kelas B, merasa sulit melawan Lin Yi. Sebaiknya kau tidak main-main dengan Brigade Garda Pusat, atau kau akan menyesalinya. Hah! Walker mencibir, gara-gara kamu, misi kita di Terra berulang kali gagal. Kita tidak akan melupakan ini. Kita akan bertemu lagi. Dengan itu,
Walker menghilang dari pandangan semua orang, tanpa meninggalkan jejak. Bab 2004. Teknik pelatihan. Kejar dia. Jangan mengejarnya, kata Lin Yi sambil menutupi lukanya dengan susah payah. Kamu tidak akan bisa menangkapnya, hiss. Lin Yi menghirup udara dingin dan bersandar di mobil. Luka di perut bagian bawahnya terus berdarah dan dia terjatuh ke tanah. Tuan Lin, apa kabar? Bisakah Anda bertahan? Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit. Minaito bergegas untuk memeriksa luka Lin Yi. Awalnya, dia tidak ingin terlibat, lebih memilih membiarkan keduanya menyelesaikan masalah secara adil. Tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa keterampilan orang asing itu akan begitu luar biasa. Dia adalah petarung kelas B. Bertemu dengan orang seperti itu di kota adalah hal yang langka. Dan Tuan Lin, dengan keterampilannya yang sekelas C, mampu bertahan melawannya, bahkan lebih mencengangkan. Aku tidak akan mati karena ini, kata Lin Yi, menggertakkan giginya menahan rasa sakit. Tapi aku mungkin perlu beberapa jahitan. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Lin Yi dibantu masuk ke mobil, dan Minaito menginjak pedal gas dalam-dalam, menuju rumah sakit terdekat, rumah sakit Toyomiharu. Ia juga memberitahu Kaya Mitsui tentang situasi mereka. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Minaito membawa mobil ke rumah sakit, dan Lin Yi dibawa ke ruang gawat darurat. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menjahit lukanya. Saat Lin Yi keluar, Kaya Mitsui sudah berada di rumah sakit, memegang tangannya sambil berlinang air mata. Bagaimana perasaanmu? Pasti sakit sekali. Ini semua salahku karena menyeretmu ke dalam masalah ini. Cederanya cuma ringan. Aku sudah terbiasa. Lin Yi menarik napas dalam-dalam. Kurasa dalam 2 atau 3 hari, aku sudah bisa bergerak. Jangan khawatir. Kaya Mitsui tidak terlalu sentimental. Ia mengubah posisinya, duduk di samping Lin Yi. Saya dengar dari Mina bahwa orang yang menyerang Anda adalah orang asing. Apakah dia ada hubungannya dengan masalah ini? Lebih dari sekadar terhubung, kata Lin Yi. Akhir-akhir ini, banyak hal terjadi, dari Kasar hingga Sianggang, dan sekarang Toyo Yamaguchi Gumi. Serangkaian insiden internasional semuanya terkait dengan mereka. Saya hanya belum tahu siapa orang-orang ini. Semua kejadian ini ada hubungannya dengan mereka. Kaya Mitsui tidak tahu apa yang terjadi di Kasar dan Sianggang, tetapi dari nada bicara Lin Yi, dia tahu organisasi di belakang pria itu tangguh. Dan karena mereka berani menjadikannya sasaran, itu berarti mereka tidak takut pada keluarga Mitsui, yang merupakan pertanda buruk. Saya akan memberitahu pihak berwenang terkait untuk melihat apakah mereka dapat menemukan informasi apapun. Percuma saja. Pengaruh mereka jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Mereka bahkan mungkin sudah menyusup ke lingkaran resmi Sunrise Land, jadi jangan sia-siakan usahamu, kata Lin Yi. Sebaliknya, kau seharusnya fokus pada konsolidasi pasukan Yamaguchi Gumi. Itu juga akan menjadi bentuk perlindungan untukmu. Tapi kekuatan Yamaguchi Gumi hanya efektif di dalam negeri. Di luar negeri, mereka tidak akan efektif. Kamu punya serum E-Class, yang merupakan fondasimu, kata Lin Yi. Anda dapat menggunakan serum ini untuk meningkatkan pengaruh Anda di panggung global. Aku mengerti maksudmu. Aku akan mengurusnya. Kaya Mitsui berdiri, mengambil handuk dari dekatnya, dan dengan lembut menyekat tubuh Lin Yi sambil berbicara lembut. Sekarang, berhentilah mengkhawatirkan masalahku, atau aku akan merasa bersalah selamanya. Itu tugasku. Kapanpun dan apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu. Lin Yi mengangkat tangannya dan menyelipkan sejumput rambut yang tersesat ke belakang telinga Kaya Mitsui. Sinonim dari kerendahan hati adalah ikatan yang tak berujung. Dalam hubungan ini, Kaya Mitsui adalah ikatannya. Terima kasih, aku mencintaimu. Kaya Mitsui mencondongkan tubuh dan menciumnya lembut. Tapi sekarang, kamu harus istirahat yang cukup. Lin Yi mengangguk, berbaring diam di tempat tidur. Namun pikirannya tak berhenti bekerja. Ia terus mengingat pertengkarannya dengan Walker. Pada pisau lipat hitam milik Walker, terdapat tanda seukuran kuku. Namun karena situasi yang kritis, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Lin Yi berpikir lama, bertanya-tanya apakah tanda itu dapat membantu mengidentifikasi siapa Walker. Setelah lama merenung tanpa jawaban yang jelas, kelelahan menguasainya dan ia tertidur lelap. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yi tinggal di rumah sakit untuk memulihkan diri. Meskipun lukanya tidak parah, lukanya butuh waktu untuk sembuh. Lagi pula, lukanya sudah dijahit berkali-kali, dan jika robek karena aktivitas berat, ia akan menderita. Sehari setelah Lin Yi terluka, Ning Che tiba di Sunrise Land. Melihat luka Lin Yi, Ning Che terdiam cukup lama. Bajingan, seseorang berhasil menghajarmu seperti ini. Mereka pasti jagoan. Itulah yang membuatku khawatir.
Kalau mereka bisa mengirim seseorang begitu saja dan menghajarku seperti ini, organisasi mereka ternyata lebih tangguh dari yang kita duga, kata Lin Yi. Jangan meremehkan diri sendiri. Situasi internasional saat ini sudah jelas, kata Ning Che. Kalau mereka bisa mengalahkanmu seperti ini, orang itu pasti orang penting di organisasinya. Kemungkinan besar dia bukan antek kelas Tri. Tidak peduli pangkatnya, Brigade Garda Pusat tidak akan mampu mengatasinya pada levelnya saat ini, kata Lin Yi. Bahkan dengan tim Yanlong, itu tidak akan cukup. Brigade ini menyadari masalah ini. Mereka telah mengadakan lebih dari selusin pertemuan dalam beberapa hari terakhir untuk mempersiapkan masalah ini. Apa saja pertemuannya? Masalah utamanya adalah tim 4. Mereka berencana merekrut anggota baru dan membangun kembali tim 4, dengan Tao Cheng sebagai pemimpinnya. Beberapa anggota dari tim 2 dan tim 3 kami akan dipindahkan ke sana, kata Ning Che. Tugas yang tersisa adalah meningkatkan kemampuan tempur kami, yang telah diserahkan brigade kepada kami. Tapi meningkatkan kekuatan kita bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Itu bukan tugas yang mudah. Ada cara untuk mencapainya, kata Ning Che. Teknik kami untuk menyalurkan energi melalui dantian berasal dari Taoisme, yang mencakup berbagai metode dan teknik. Mereka berencana untuk mempublikasikannya, tetapi kami harus menunggu instruksi mereka. Setelah beberapa detik hening, Lin Yi mengajukan pertanyaan. Bagaimana dengan anggota asli tim 4, bagaimana kabar mereka dan keluarga mereka? Ning Che mengangkat bahu. Itu informasi rahasia. Aku tidak tahu. Kalau kau benar-benar ingin tahu, kau harus tanya Tuan Lu. Saya akan meneleponnya ketika saya punya kesempatan. Kusarankan kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini dan fokus pada penyembuhan, kata Ning Che sambil memutar matanya. Aku baik-baik saja sekarang. Cuma butuh istirahat beberapa hari lagi supaya lukanya sembuh, baru aku bisa beraktivitas. Sayang sekali, kata Ning Che. Kalau kamu baik-baik saja sekarang, aku bisa menikmati waktu di sini, tapi sepertinya itu tidak akan terjadi. Bab 2005. Janji yang hikmat. Wajah Lin Yi muram. Tidak adakah yang bisa kau pikirkan lagi? Aku tak bisa menahannya. Aku bukan istri utama, juga bukan kekasih. Aku harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Apa menurutmu itu mudah bagiku? Wajah Ning Che tetap tenang, dan dia berbicara dengan penuh kebenaran, membuat Lin Yi merasa dirinya bersalah. Tapi kulihat Kaye Mitsui sangat menyayangimu. Mengingat latar belakang budaya mereka yang unik di Sunrise Land, kalau kamu lebih baik, kita bertiga bisa bersenang-senang bersama. Membayangkannya saja sudah menyenangkan. Ning Che menghela napas, sayang sekali. Lin Yi menggigil. Sepertinya dia harus segera pulih. Lagi pula, wanita-wanita ini lebih bersemangat daripada yang lain, dan apakah dia sanggup menangani mereka masih menjadi pertanyaan terbuka. Waktu mengalir seperti air, dan sebelum dia menyadarinya, 3 hari telah berlalu. Luka Lin Yi telah sembuh, tetapi dia masih belum bisa melakukan gerakan keras untuk menghindari robeknya luka. Namun, Lin Yi tidak berencana untuk tinggal di sana lebih lama lagi, ia siap untuk berkemas dan kembali ke negaranya. Satu-satunya penyesalan adalah tidak tercapainya prestasi mereka bertiga berbagi tempat tidur. Tetapi kedua wanita itu merawatnya secara terpisah, jadi dia merasa telah menikmati yang terbaik dari kedua dunia. Saat Lin Yi pergi, Kaye Mitsui melihatnya dan Ning Che pergi di bandara. Kali ini dia berperilaku baik, hanya menunjukkan keengganan tanpa menangis. Baginya, Lin Yi bagaikan gunung Huji, sosok agung yang dapat dikagumi dari jauh. Tak seorang pun dapat memilikinya untuk diri mereka sendiri. Sekitar 3 jam kemudian, jet pribadi Lin Yi mendarat di Zonghai. Ketika ia turun dari pesawat, Ning Che membantunya. Wah, Saudara Lin, kamu jadi lemah sekali sampai butuh bantuan untuk berjalan, kata Liang Jinming. Selain dia, Qin Han dan Gao Zongyuan juga ada di sana untuk menjemputnya. Selama beberapa hari terakhir, kelompok tersebut tetap berhubungan. Mengetahui Lin Yi akan kembali hari ini, mereka datang ke bandara terlebih dahulu. Lemah sekali, Lin Yi mengumpat, aku ditusuk beberapa hari yang lalu, dijahit, dan aku belum sembuh sepenuhnya. Apa-apaan, kamu ditusuk? Ekspresi mereka berubah saat Qin Han mengangkat kemeja Lin Yi, melihat perban putih melilit perutnya, menyembunyikan lukanya. Apa yang terjadi? Seberapa serius? Berapa jahitannya? Sekitar 30. Siapapun yang tidak tahu akan mengira kau pergi ke Sitia, bukannya ke negeri matahari terbit, dan selalu terluka, tegur Qin Han. Itu kecelakaan, kata Lin Yi sambil tertawa. Tapi masalah ini tetap di antara kita. Jangan beritahu siapapun. Kau hanya perlu memberitahu Gao tua itu, kata Liang Jinming. Ayo pergi. Ini bukan tempat untuk ngobrol. Ayo kita ke rumahku untuk makan. Aku ada urusan lain,
jadi aku tidak akan ikut makan denganmu, kata Ningche. Tidak akan lama. Makan saja dulu sebelum pergi, kata Lin Yi. Bos Liu punya urusan mendesak untuk dibicarakan. Saya benar-benar tidak punya waktu. Saya akan ke Zonghai beberapa hari lagi, dan kita bisa bertemu nanti. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Ningche naik jet pribadi Lin Yi kembali ke Yanjing. Lin Yi dan yang lainnya masuk ke mobil dan menuju ke restoran BBQ Qin Han untuk makan malam penyambutan. Kakak Lin, kamu tidak akan pergi lagi, kan? Tanya Gao Zongyuan. Tidak ada yang mendesak saat ini, kata Lin Yi. Tapi kalaupun ada sesuatu yang terjadi, aku nggak bisa pergi. Dengan kondisiku saat ini, aku bakal jadi umpan meriam. Kalau begitu, tinggallah di Zonghai dengan tenang. Kalau tidak, siapa tahu kapan kau akan mendapat masalah lagi. Jelas bahwa Qin Han tidak ingin Lin Yi terlibat dalam urusan Brigade Pengawal Pusat lagi. Tetapi situasinya rumit dan tidak ada yang dapat ia lakukan untuk menghentikannya. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengeluh dan melampiaskan kekesalan. Aku tahu. Aku bisa mengendalikannya. Kalau begitu, jangan bahas itu lagi. Ayo kita minum, kata Liang Jinming, ini mau teh dari tahun 1993, sangat kuat. Berhenti bicara omong kosong. Minum hanya akan memperlambat penyembuhanku. Aku ingin hidup beberapa tahun lagi. Kamu tidak boleh minum dan tidak boleh menyentuh perempuan. Masa menstruasi ini pasti menyiksamu. Lin Yi mengangkat bahu. Memang begitulah adanya. Sekarang bukan saatnya untuk itu, kata Qin Han. Masih ada masalah dengan Patua Lin dan Presiden Ji. Masalah ini belum selesai. Kita perlu mencari cara untuk menyelesaikannya. Mata Gao Zongyuan berbinar seolah dia mendapat ide. Saudara Lin, ada sesuatu yang akan terjadi yang mungkin menjadi peluang bagimu. Apa itu? Kudengar dari Yuan kalau Ibu Presiden Ji sebentar lagi ulang tahun. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkunjung dan menyelesaikan masalah kalian berdua. Menurutmu itu akan berhasil? Liang Jinming mengerutkan kening, sikap Presiden Ji memang tidak bisa diatasi siapapun. Bagaimana kalau malah jadi bumerang? Belum tentu. Setelah insiden penculikan itu, sikap Presiden Ji berubah. Tidak seburuk yang kita duga. Qin Han dan Liang Jinming menatap Gao Zongyuan. Bagaimana kau tahu? Karena Yuan tidak terlalu banyak mengeluh tentangnya lagi. Sial, itu alasannya, kata Qin Han. Memang benar, kata Gao Zongyuan. Setidaknya sikapnya tidak seagresif sebelumnya. Itu pertanda baik. Apapun masalahnya, jika ada kesempatan, kita harus mengambilnya, kata Liang Jinming. Pergi dan lihat bagaimana keadaannya. Lin Yi mengambil sepotong daging sapi dan mengunyahnya perlahan. Itu memang sebuah kesempatan, tetapi bagaimana memanfaatkannya untuk memperbaiki hubungan masih memerlukan pertimbangan yang matang. Setelah makan, sesuai permintaan Lin Yi, Qin Han membawanya ke tempat Li Chuhan. Lukanya masih memerlukan perawatan dan disinfeksi, dan dia mempercayai Li Chuhan untuk melakukannya. Melihat luka Lin Yi, Li Chuhan mengerutkan kening. Lin Yi bersandar di sofa. Bukan misi sebenarnya, hanya kecelakaan. Li Chuhan mengeluarkan alat disinfeksi dan mulai merawat luka Lin Yi. Siapa yang menjahitmu? Tekniknya jelek sekali. Rumah sakit Toyomi Haru, kata Lin Yi sambil tertawa. Cukup lumayan. Kamu tidak bisa berharap terlalu banyak dari mereka. Sekarang kamu sudah menjadi pemimpin tim, apakah kamu masih perlu melakukan hal-hal berbahaya seperti itu? Li Chuhan tidak mengatakannya secara langsung, tetapi jelas dia agak kesal. Itu hanya kecelakaan. Itu tidak akan terjadi lagi. Nada bicara Lin Yi sangat serius, tidak seperti tanggapan santai yang dia berikan kepada orang lain. Dia tahu betul bahwa jika sesuatu terjadi padanya, Li Chuhan juga tidak akan selamat. Jadi, meski hanya demi dirinya, dia tidak bisa mengambil risiko seperti itu lagi. Ya, harap berhati-hati. Li Chuhan menjawab dengan lembut. Bab 2006. Semut kecil. Malam itu, selain mendisinfeksi Lin Yi, Li Chuhan juga memberi Lin Yi 2 obat untuk membantu penyembuhan lukanya. Ditambah lagi dengan fisik Lin Yi yang super kuat, kondisinya pun membaik dengan cepat. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia tidak membutuhkan siapapun untuk membantunya berjalan. Sebelum berangkat kerja, Li Chuhan membantu Lin Yi mengganti perbannya dan memberinya suntikan lagi sebelum ia pergi. Apakah kamu masih akan bekerja di kantor polisi beberapa hari ini? Tanya Li Chuhan saat sarapan. Saya tidak akan pergi hari ini, saya akan pergi besok. Besok? Li Chuhan menatap Lin Yi. Lukanya sangat besar. Aku khawatir kamu tidak akan memperhatikannya saat bekerja. Tidak baik kalau lukanya robek. Lin Yi menyisir rambut panjang lembut Li Chuhan. Saya sendiri seorang dokter, saya tahu apa yang saya lakukan.
Berdasarkan situasi saat ini, Lin Yi tahu bahwa akan memakan waktu setidaknya seminggu sebelum dia bisa bergerak bebas. Namun masalahnya adalah bahwa tugas sistem hanya dapat dijalankan dengan mendatangi kantor polisi. Mengenai lukanya, asalkan dia berhati-hati, itu tidak akan menjadi masalah besar. Meskipun dia telah mencapai kelas C, masih sulit untuk mengatasi situasi saat ini dengan kemampuannya saat ini, jadi dia perlu meningkatkan keterampilannya. Oleh karena itu, Lin Yi memutuskan untuk beristirahat 1 hari lagi sebelum berangkat bekerja di kantor polisi. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Aku ada operasi besok pagi, jadi aku akan berangkat kerja sekarang, kata Li Chuan sambil tersenyum meyakinkan. Kalau ada apa-apa, jangan lupa telepon aku. Oke, jangan khawatir. Setelah mengantar Li Chuan pergi, Lin Yi berbaring di sofa, mengobrol dengan Wang Ying dan Yan Qi tentang kejadian terkini tetapi tanpa menyebutkan cederanya. Kring kring kring. Sekitar tengah hari, Lin Yi menerima telepon dari Li Xianghui. Kakak Lin Yi menjawab telepon sambil tersenyum. Kamu menghilang tanpa jejak, kemana kamu pergi? Ada beberapa urusan keluarga yang mendesak untuk diselesaikan, dan saya lupa meminta cuti, kata Lin Yi. Karena kamu meneleponku sekarang, apakah ada sesuatu yang mendesak terjadi? Kalau urusan keluarga, aku nggak mau ikut campur. Fokus aja urusin masalah keluargamu, nanti kita ngomong lagi. Tidak, kalau ada yang penting, bilang saja. Urusan keluargaku sebagian besar sudah beres, dan aku berencana kembali bekerja besok. Lin Yi tidak ingin menunda urusan di kantor polisi, karena khawatir hal itu akan memengaruhi tugasnya. Kalau begitu jangan menunggu sampai besok, datanglah sore ini. Tanpa ragu, Lin Yi setuju, mengemas beberapa barang, dan naik taksi ke kantor polisi. Warga di kantor polisi tidak terlalu terkejut melihat Lin Yi, mereka sudah terbiasa dengan datang dan perginya. Bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang istimewa. Lin Yi berjalan menuju kantor Li Xianghui dengan mudah dan mendapati ruangan itu cukup penuh. Gu Yiran, Zhu Junqi, dan Zhang Hui semuanya ada di sana. Kamu malas kemana? Kita sudah tidak bertemu lebih dari setengah bulan, goda Zhang Hui. Saya ada urusan keluarga, jadi saya tidak bisa datang bekerja, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Kamu cuma cari-cari alasan, kata Zhang Hui. Kamu waktu itu di panti pijat, melayani gadis-gadis di bawah umur. Tidak mungkin. Orang sepertiku, yang berdedikasi pada pekerjaan, tidak akan membiarkan perempuan ikut campur dalam urusan penting. Jangan mengelak pertanyaan itu, kami bukan orang luar, kata Li Xianghui. Tapi lain kali, kalau ada urusan mendesak, mintalah izin. Jangan menghilang tanpa kabar, itu tidak baik. Dimengerti, kata Lin Yi sambil tersenyum. Saudara Li, Anda menelepon saya. Apakah ada kasus besar? Ada 2 kasus baru-baru ini, tetapi sudah terselesaikan, kata Li Xianghui. Aku meneleponmu karena kita akan segera memulai pemberantasan kejahatan dan geng. Aku sudah pernah membahas ini sebelumnya, kalau kau ingat. Aku ingat. Kami sedang menunggu perintahnya, yang bisa turun kapan saja, mungkin hari ini atau besok. Bersiaplah, kata Li Xianghui. Tapi aku bisa memberimu beberapa informasi rahasia. Apakah itu sangat rahasia? Tidak juga, tapi operasi ini tidak hanya melibatkan kami. Kami bekerja sama dengan kantor polisi Songjiang. Kita bekerja sama. Lin Yi terkejut. Untuk penindakan kejahatan dan geng, masing-masing distrik biasanya menangani wilayahnya sendiri. Kok bisa ada kolaborasi kali ini? Kolaborasi antar departemen bukanlah hal baru bagi Lin Yi. Ia pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya dalam penindakan keras. Namun kali ini, hal itu melibatkan aktivitas geng, yang tingkat kerumitannya berbeda. Tersangka kali ini bernama Bai Yongshu, seorang residivis yang kejam dan terlibat dalam perdagangan ilegal. Dia orang yang berbahaya, kata Li Xianghui. Bisnis dan aktivitasnya mencakup distrik Xinsan dan distrik Songjiang, sehingga para petinggi menugaskan kedua distrik tersebut untuk ditangani bersama-sama. Kalau kita kerjasama, bagaimana pembagian kreditnya? Tanya Lin Yi. Jika distrik Songjiang menangkap Bai Yongshu, bukankah itu akan mempermalukan kepala suku kita? Kamu punya mata yang tajam, Li Xianghui tertawa. Jadi, kita harus bekerja keras untuk membuatnya bangga. Itulah sebabnya aku memanggilmu. Denganmu di sini, aku akan lebih percaya diri. Saudara Li, kamu terlalu melebih-lebihkan aku. Aku tahu kemampuanmu, jadi jangan merendah, kata Li Xianghui. Pokoknya, bersiaplah. Kita bisa pindah kapan saja. Mengerti, jawab Lin Yi, lalu bertanya. Tapi aku belum pernah dengar nama Bai Yongshu sebelumnya. Aku kenal seseorang bernama Wei Yihua di Zonghai yang sepertinya punya pengaruh. Itu sudah berlalu. Akhir-akhir ini,
dia berusaha memperbaiki diri dan telah melakukan beberapa perbuatan baik. Jika dia tidak membuat kesalahan atau tidak menjadi sasaran orang yang berwenang, dia mungkin akan pensiun dengan tenang, kata Li Xianghui. Tapi Bai Yongshu berbeda. Dia kejam dan hanya peduli pada uang, jadi banyak yang masih menganggap Wei Yihua sebagai bos bawah tanah Zonghai. Mendengar ini, Lin Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Banyak orang meyakini Wei Yihua adalah bos bawah tanah Zonghai, jadi dia mempunyai pengaruh besar. Namun pada kenyataannya, pihak berwenang mengetahui segalanya. Hanya butuh beberapa menit untuk menghadapinya, tetapi hubungan rumit yang terlibat membuat mereka enggan mengambil tindakan. Jika hari itu tiba, Wei Yihua bahkan tidak akan tahu apa yang menimpanya. Sekarang, pengaruhnya hanya sebatas permukaan, tidak berarti seperti seekor semut. Klik. Li Xianghui menyalakan rokok dan melanjutkan. Aku memanggilmu kembali untuk masalah ini. Ayo kita coba tangkap Bai Yongshu dan raih sedikit kepercayaan dari ketua kita. Sedangkan Wei Yihua, kalau kita bisa menanganinya juga, itu akan menguntungkan kita. Bab 2007. Misi aneh. Kalau begitu, jangan tunda lagi. Kita bisa langsung ke sana dan menanganinya sekarang. Itu tidak mungkin. Kita sudah sepakat bahwa kedua belah pihak akan menangani kasus ini bersama-sama. Jika kita pergi lebih awal, apa yang akan terjadi? Tidak ada pemimpin yang suka bawahan seperti itu. Merepotkan sekali, kata Lin Yi sambil meregangkan badan. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Hubungi aku kalau kamu butuh sesuatu. Biarkan ponselmu tetap menyala. Dimengerti. Aku tidak akan mengacau. Setelah mengobrol dengan Li Xianghui, Lin Yi berbalik dan pergi ke Zhang Peng dan Zhang Zixin. Dia ingin melihat apakah ada kasus yang memicu misi sistem. Misi sistem, tangkap pelaku sebenarnya, hadiah, 200.000 poin keahlian. Tepat saat Lin Yi hendak pergi, pemberitahuan sistem terdengar dalam benaknya. Poin kemahiran yang ditawarkan sistem sebagai hadiah tidaklah sedikit, yakni mencapai 200.000. Berdasarkan pengalaman misi sebelumnya, misi dengan hadiah 200.000 poin kemahiran tidaklah mudah untuk diselesaikan. Tapi apa yang disebut penangkapan pelaku sebenarnya? Apakah Bai Yongshu yang baru saja diceritakan Li Xianghui padanya? Lin Yi memikirkannya dan merasa ada sesuatu yang salah. Bai Yongshu adalah target yang sudah pasti. Asal dia tertangkap, kasus ini akan dianggap berhasil. Namun, misi sistem ini mungkin tidak sesederhana itu. Pasti ada hal lain yang terjadi. Sistem, apakah ada petunjuk lain untuk misi menangkap pembunuh sebenarnya? Sistem tetap diam. Apa yang kau lakukan? Apa kau bisu? Aku bertanya padamu, kata Lin Yi. Namun, sistem tetap tidak menjawab. Lin Yi mengerutkan bibirnya. Dengan karakter sistem seperti ini, mungkin sistem itu tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, dalam situasi saat ini, selain menangkap Bai Yongshu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Bagaimana mungkin dia bisa menangkap pelaku sebenarnya? Setelah berpikir sejenak, Lin Yi tidak dapat menemukan jawabannya. Ia pergi ke kantor Zhang Peng dan menyadari bahwa hanya dia yang ada di sana. Kakak Lin, kamu di sini. Sudah lama aku tidak melihatmu. Melihat Lin Yi masuk, Zhang Peng berdiri untuk menyambutnya. Aku ada urusan di rumah. Aku sibuk, jawab Lin Yi santai sambil melihat sekeliling kantor. Kenapa kamu sendirian? Di mana kakak Zhang dan Zixin? Ada perselisihan di lingkungan lama. Mereka datang untuk menyelesaikannya. Zhang Peng menyalakan rokok dan menguap. Kemarin, saya pergi minum-minum dengan teman-teman dan baru sampai rumah setelah pukul 3 pagi, jadi saya memutuskan untuk santai saja dan tetap bertugas di kantor polisi, kata Zhang Peng. Lin Yi mengangguk. Aku tidak punya banyak pekerjaan. Kamu kerjakan saja, jangan khawatirkan aku. Kita bicara nanti saja. Aku ada laporan yang harus segera ditangani. Karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan, Lin Yi menarik kursi dan duduk. Selain misi sistem, dia juga khawatir tentang bagaimana menangani orang tua Jiqingyan. Ulang tahun ibunya sebentar lagi, dan dia perlu menyiapkan hadiah. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Baiklah, aku mengerti. Aku akan ke sana sekarang. Saat Lin Yi merenungkan masalah ini, dia melihat Zhang Peng menutup telepon dan mengalihkan perhatiannya kepadanya. Seorang debitur menolak membayar, dan penggugat menelepon polisi. Saya harus menanganinya. Ayo pergi. Aku ikut denganmu karena aku bebas, kata Lin Yi. Kalau begitu, ayo kita bergerak cepat. Setelah merapikan pakaiannya, keduanya mengendarai mobil polisi ke tempat kejadian perkara. Apakah pusat pengiriman memberimu rinciannya? Hanya ide kasar, kata Zhang Peng. Pelapor adalah seorang perempuan parubaya. Ayahnya meninggal dunia 6 bulan yang lalu,
dan ia sendiri yang merawatnya sementara kakaknya tidak banyak membantu. Sang ayah mewariskan rumah dan harta warisan kepadanya, tetapi sekarang kakaknya tinggal di rumah tersebut dan menolak untuk pindah. Setelah berbulan-bulan berdebat, akhirnya ia menelepon polisi. Dengan kata lain, sang ayah mewariskan segalanya kepada putrinya karena putrinya yang mengurusnya, dan sang putra, yang hanya melihat uang, tidak mau menyerahkan rumah, yang menyebabkan konflik ini, bukan? Hanya itu saja, kata Zhang Peng. Tapi kenapa kamu terlihat begitu tenang? Zhang Peng menyalakan sebatang rokok dan tersenyum acuh tak acuh. Kak Lin, kalau ini terjadi di masa lalu, aku pasti sudah mengutuk orang itu sebagai bajingan. Tapi setelah menjadi polisi dan menangani begitu banyak kasus pelik, aku benar-benar mengerti pepatah, pejabat yang jujur sulit menyelesaikan perselisihan keluarga. Petik 1 petik 2. Apakah kamu mendapatkan wawasan baru? Lin Yi tertawa. Tepat sekali, kata Zhang Peng. Ketika orang-orang berkonflik, baik pria maupun wanita, mereka selalu menganggap diri mereka sebagai korban dan merasa tidak bersalah. Jadi, dalam kasus seperti ini, kita tidak bisa menerima cerita satu pihak begitu saja. Kita perlu mendengarkan kedua belah pihak untuk memahami situasi sebenarnya sebelum mengambil keputusan. Bagus sekali, Lin Yi tertawa. Kamu terdengar seperti polisi berpengalaman sekarang. Sudahlah, saudara Lin, jangan menggodaku. Dibandingkan denganmu, aku masih jauh tertinggal, kata Zhang Peng. Namun saya jadi percaya bahwa melihat berarti percaya. Kamu sedang mengalami kemajuan. Haha, saudara Lin, jangan menyanjungku. Kalau ada kesempatan, bantulah seorang saudara. Aku ingin sekali merasakan bagaimana rasanya naik jabatan dan menjadi kaya, canda Zhang Peng. Ketika istrimu benar-benar meninggal, aku akan memastikan kamu mendapat promosi dan kaya. Sial, kamu terlalu buruk, haha. Tak lama kemudian, Zhang Peng mengikuti alamat yang diberikan oleh petugas operator dan tiba di tempat kejadian. Di hadapan mereka terbentang kawasan pemukiman dengan lingkungan yang sangat bagus dan fasilitas lingkungan yang lengkap. Meskipun tidak seramai pusat kota, harga perumahan di sini bisa mencapai lebih dari 20.000 per meter persegi. Kalau rumahnya di daerah sini, nilainya lumayan. Wajar kalau ada saudara kandung yang bertengkar soal itu, kata Lin Yi. Zhang Peng mengangguk sambil memandang ke arah masyarakat. Kudengar rumah terkecil di sini luasnya lebih dari 100 meter persegi, nilainya setidaknya 20 juta yuan. Bagi orang biasa, itu bukan jumlah yang sedikit. Ayo kita temui pelapor dan lihat apa yang terjadi. Keduanya berkendara ke komunitas tersebut dan menemukan wanita parubaya yang telah menelepon polisi di dekat sebuah rumah kota. Dia tampak berusia 50-an, mengenakan gaun ungu merah. Dia duduk di tepi hamparan bunga sambil menyeka air matanya. Di sampingnya ada seorang pemuda, mungkin putranya, yang mondar-mandir dengan marah dan berbicara dengan nada keras. Bicara dengan mereka itu percuma. Orang seperti dia cuma perlu dihajar habis-habisan biar bisa sopan. Pemuda itu murka, mondar-mandir. Jika kamu tidak menghentikanku, aku akan mencari seseorang untuk memukulinya sampai mati. Bab 2008. Saling melawan. Kita di era apa sekarang? Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan berkelahi. Aku sudah menelepon polisi. Kau tidak bisa berbuat bodoh, wanita parubaya itu menghibur. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan berunding dengan mereka? Bukankah kita sudah menelepon polisi? Semuanya akan baik-baik saja kalau mereka datang. Ini benar-benar menyebalkan. Pemuda itu murka. Ia melempar rokok dan korek api di tangannya ke tanah untuk melampiaskan kekesalannya. Lin Yi dan Zhang Peng, yang sedang berjalan mendekat, saling berpandangan. Mereka merasa bahwa temperamen pemuda ini cukup buruk. Bu, polisi ada di sini, kata pemuda itu saat melihat Lin Yi dan Zhang Peng datang. Yang terakhir mendongak dan buru-buru bangkit ketika melihat mereka berdua. Seolah-olah ia tiba-tiba menemukan kembali tulang punggungnya dan penuh energi. Kawan polisi, kau di sini. Lin Yi mengangguk. Apakah kamu pelapor kasus ini, Zhang Lixia? Ini aku, ini aku. Ini anakku, Li Qiao. Jangan menangis, ceritakan pada kami apa yang terjadi, kami perlu memahami situasinya, kata Lin Yi. Inilah yang terjadi. Zhang Lixia menunjuk ke rumah di sebelah mereka dan berkata, rumah ini diwariskan oleh ayah saya. Surat wasiatnya jelas. Sekarang rumah ini ditempati oleh saudara laki-laki saya. Para polisi, kalian harus menegakkan keadilan untuk saya. Tunggu, kata Lin Yi. Apa yang baru saja kau katakan, rumah ini? Lin Yi. Zhang Peng. Bangunan di depan mereka adalah rumah kota, setinggi 6 lantai, dengan 4 unit, masing-masing menempati seluruh lantai.
Mengingat harga pasar sekitar 20.000 yuan per meter persegi, bangunan ini bernilai setidaknya 1 miliar yuan. Menjadi kaya itu sungguh luar biasa. Petugas, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Zhang Lixia bertanya dengan hati-hati. Tidak, jawab Zhang Peng. Saya hanya ingin bertanya, apa pekerjaan ayahmu sehingga punya uang sebanyak itu? Baik Zhang Lixia maupun putranya Li Qiao tidak berpakaian seperti orang kaya, mereka tampak seperti orang biasa. Mereka tampaknya sama sekali tidak cocok dengan keberuntungan seperti itu. Daerah ini dulunya adalah desa terpencil. Keluarga kami memiliki peternakan ayam. Ketika peternakan itu direnovasi, kami diberi kompensasi berupa bangunan ini dan uang tunai lebih dari 10 juta yuan. Kedua petugas itu mengangguk mengerti. Jadi, ayahmu mewariskan rumah dan uangnya kepadamu, tapi saudaramu yang mengambil alih rumah itu, kan? Kami punya uang tunai, tapi saudara laki-laki saya menyewa pengacara dan menuntut kami, jadi kami tidak bisa menghabiskannya, kata Zhang Lixia sambil menyeka air matanya. Dia bahkan menggugatmu. Mereka terkejut. Dia bilang aku memaksa ayahku untuk menulis surat wasiat, jadi dia menolak memberi kami rumah itu, dan uangnya dibekukan. Kami terjebak. Ayahmu meninggal 6 bulan yang lalu. Kenapa kamu menunggu begitu lama untuk menelepon polisi? Dia saudaraku. Aku tidak ingin memperburuk keadaan, isak Zhang Lixia. Tapi 2 bulan lalu, suami saya didiagnosis pankreatitis parah. Kami sudah menghabiskan 300.000 yuan, dan kami tidak punya uang sepeser pun tersisa. Kalau saya tidak meminta uangnya, suami saya tidak akan selamat. Mendengar ini, Lin Yi mengerti situasinya. Pankreatitis parah adalah penyakit serius, dan menghabiskan 300.000 yuan dalam 2 bulan bukanlah hal yang luar biasa. Biaya perawatan tersebut berada di luar kemampuan kebanyakan orang. Apakah kamu punya surat wasiat ayahmu? Coba aku lihat. Itu ada di rumah, tapi aku memotretnya. Zhang Lixia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto surat wasiat itu kepada Lin Yi. Meski itu hanya sebuah foto, Lin Yi berpikir itu tetap bisa dijadikan bukti. Setelah sekilas melihat isinya, ternyata isinya cocok dengan cerita Zhang Lixia. Langkah selanjutnya adalah mendengarkan cerita kakaknya. Apakah kakakmu ada di atas? Ayo kita bicara dengannya, kata Lin Yi. Seperti yang disebutkan Zhang Peng, dalam masalah seperti itu, penting untuk mendengarkan kedua belah pihak. Dia ada di sana. Kami pergi menemuinya tadi, tapi dia mengusir kami. Sekarang bawa kami ke sana untuk melihatnya. Zhang Lixia menuntun mereka ke pintu dan membunyikan bel. Sekitar 10 detik kemudian, interkom dijawab, dan Lin Yi berbicara. Saya petugas Lin Yi dari kantor polisi Xinsan. Buka pintunya, kami perlu membahas situasinya dengan Anda. Baiklah, tunggu sebentar. Nada bicara pria itu jelas tidak sabar, tetapi dia harus mematuhi polisi. Tak lama kemudian, pintu unit terbuka, dan Lin Yi serta yang lainnya naik ke lantai 3. Hanya ada satu unit apartemen di lantai 3, dan pintunya terbuka sedikit. Lin Yi berjalan mendekat dan membuka pintu. Di dalam, ada pasangan parubaya, keduanya tampak berusia awal 50-an. Wanita itu sedikit lebih muda, berusia 40-an. Pria itu bernama Zhang Guoping, dan wanita itu bernama Pang Lanjun, saudara laki-laki dan ipar Zhang Lixia. Melihat mereka berempat masuk, Zhang Guoping dan Pang Lanjun tampak tidak senang seperti yang dikatakan Zhang Guoping. Kami belum datang menemuimu, dan kau membawa polisi ke sini. Untuk apa? Ayah mewariskan rumah ini kepadaku. Jelas tertulis di surat wasiat. Kenapa ayah menempati rumah ini? Apa maksudmu, menyerahkannya padamu? Sebelum Zhang Guoping sempat menjawab, Pang Lanjun angkat bicara. Kami putra dan menantunya. Bagaimana mungkin ayah mewariskan rumah dan uang kepadamu, kata Pang Lanjun. Kau pasti pakai trik kotor untuk membuatnya menandatangani surat wasiat. Sekarang kau mau rumah itu. Malu-maluin aja. Apa maksudmu, trik kotor? Zhang Lixia membantah. Ayah terkena stroke 2 tahun lalu, dan akulah yang merawatnya. Apa ayah pernah menjenguknya atau membawakannya buah? Sekarang ayah mau mengambil alih rumah ini. Di mana hati nurani ayah? Kita bicara soal keadilan. Harta orang tua seharusnya jatuh ke tangan anak laki-lakinya. Apa hubungannya denganmu? Tanya Pang Lanjun. Berhenti bicara omong kosong dan serahkan uang peninggalan ayah, atau keadaan akan menjadi buruk. Zhang Lixia gemetar karena marah, sambil menunjuk hidung Zhang Guoping. Kamu belum bicara sepatah kata pun. Apakah kamu sudah memenuhi kewajibanmu sebagai anak saat ayah sakit? Zhang Guoping melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Hentikan omong kosongmu itu. Aku putranya, warisan ini seharusnya milikku. Tidak masalah siapa yang kau bawa. Baiklah, berhenti berdebat.
Zhang Peng tidak tahan lagi dan menatap Zhang Guoping. Kita hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum. Siapa bilang kamu bilang jadi anak berarti harta warisan otomatis jadi milikmu? Ini sudah menjadi aturan sejak zaman dahulu, dan ini urusan keluarga kami. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Zhang Guoping kasar, menunjuk Zhang Peng. Jangan ikut campur. Bab 2009. Penumpasan. Jaga nada bicaramu, kata Zhang Peng tegas. Begini, adikmu punya surat wasiat yang mengikat secara hukum. Sekalipun kau menolaknya, itu tidak akan mengubah apapun. Kalau kau menerima mediasi kami, ada kemungkinan tercapai kesepakatan, dan adikmu bahkan mungkin memberimu sejumlah uang. Tapi kalau kau menolak, ini akan melalui proses hukum. Pikirkan baik-baik bagaimana kau ingin melanjutkannya. Jangan mencoba menakutiku. Zhang Guoping sama sekali tidak tampak terintimidasi. Jelas dia tidak mudah dihadapi, lalu ia membalas. Dia memaksa ayahku untuk menulis surat wasiat itu. Kalau tidak, dia bisa hidup beberapa tahun lagi. Aku sedang bekerja sama dengan pengacara dan berencana untuk menuntutnya. Kasus ini harus dibawa ke pengadilan. Dasar bajingan tak tahu malu, bagaimana kau bisa berkata begitu? Li Qiao tak kuasa menahan diri dan mengumpat. Kau tahu kondisi kakekku, tapi kau berbohong terang-terangan, dasar brengsek yang rakus uang. Aku pamanmu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku, teriak Zhang Guoping, merasa terhina. Jangan sok-sokan paman itu padaku. Aku sama sekali tidak menganggapmu sebagai pamanku. Baiklah, mari kita lihat siapa yang menang. Zhang Guoping mencibir. Jika Anda tidak mengembalikan uang itu dalam beberapa hari, saya akan menuntut Anda. Silakan, kami tidak takut. Li Qiao menunjuk Zhang Guoping. Kalian berdua bajingan, awas. Kalian bisa tersambar petir atau tertabrak mobil. Cukup, jaga ucapanmu, sela Zhang Peng. Karena kalian berdua tidak ingin berdamai, tidak ada gunanya melanjutkan diskusi ini. Masalah ini akan dibawa ke proses hukum. Kedua belah pihak harus siap, dan kami akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Saya tidak takut, kata Zhang Guoping dengan percaya diri. Saya hanya ingin uang kita kembali secepat mungkin. Baiklah, untuk saat ini, semua orang harus pulang dan menunggu instruksi selanjutnya. Dengan itu, Lin Yi dan Zhang Peng meninggalkan rumah Zhang Guoping dan kembali ke mobil mereka. Kakak Lin, apa pendapatmu tentang ini? Lin Yi menyandarkan kepalanya di tangannya. Zhang Guoping dan istrinya tampak terus terang, mereka hanya menginginkan uang. Perdebatan mereka berkisar pada hal itu. Zhang Lixialah yang mungkin perlu diselidiki lebih lanjut. Apakah menurutmu surat wasiat itu mungkin dipalsukan? Lin Yi mengangguk. Di masyarakat saat ini, banyak kasus di mana lansia dipaksa menandatangani dokumen demi uang. Kita perlu menyelidiki untuk memastikan keaslian klaimnya. Baru setelah itu kita bisa memutuskan bagaimana menangani kasus ini. Meninggalkan komunitas rumah kota, keduanya tidak kembali ke kantor polisi tetapi malah mulai menyelidiki Zhang Lixia. Lin Yi merasa bahwa tugas sistem yang diberikan kepadanya mungkin tidak terkait dengan sengketa warisan. Meski begitu, saat ini dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Ia memutuskan untuk mengerjakannya selangkah demi selangkah. Mungkin petunjuk untuk tugas itu suatu saat akan muncul. Lin Yi memberikan tugas, dia dan Zhang Peng akan menyelidiki Zhang Lixia, sementara Zhang Zixin akan menyelidiki Zhang Guoping. Pendekatan bercabang dua ini akan mempercepat berbagai hal. Perhentian pertama mereka adalah permukiman Zhang Lixia, yang juga berada dalam yurisdiksi distrik Xinsan. Namun, daerah itu sudah cukup tua. Saat tiba, sulit untuk menghubungkan keramaian Zonghai dengan kesederhanaan tempat ini. Rasanya seperti kembali ke masa 20 tahun yang lalu. Meski baru lewat pukul 4 sore, banyak orang tua yang keluar untuk berjalan-jalan. Ini membantu penyelidikan mereka. Setelah lebih dari 2 jam bekerja, mereka menyelesaikan penyelidikan mereka terhadap Zhang Lixia. Kak Lin, cerita tetangga cocok dengan cerita Zhang Lixia. Dia tampak sangat berbakti, kata Zhang Peng. Dan kondisi keuangannya memang memprihatinkan. Kudengar dia bahkan mengumpulkan kardus dan kaleng untuk dijual. Kalau saja dia punya pilihan lain, mungkin dia tidak akan menelepon polisi. Sejauh ini semuanya terlihat baik. Selanjutnya, kita harus memeriksa catatan rumah sakit tempat ayahnya dirawat dan tempat kerjanya. Kita perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Lin Yi berpikir sejenak lalu menambahkan, juga, mintalah surat wasiat itu diverifikasi oleh Departemen Teknis. Jika semuanya sesuai, surat wasiat itu bisa ditegakkan secara hukum. Mengerti? Pekerjaan hari itu selesai, dan keduanya kembali ke kantor polisi. Dalam perjalanan, Lin Yi menerima telepon dari Qin Han yang mengajaknya minum.
Qin Han sudah menunggu di pintu masuk kantor polisi. Kalian ini nggak punya hati nurani. Aku masih dalam masa pemulihan, dan kalian mau aku minum, gerutu Lin Yi. Ini bukan pertemuan tanpa kalian, kata Liang Jinming. Lagi pula, umur kita ditentukan oleh takdir. Ketika tiba saatnya kita pergi, kita tidak bisa mengubahnya. Jadi, mari kita nikmati selagi bisa. Logika bengkok macam apa itu? Mereka berempat, mengobrol dan tertawa, tiba di sebuah bar bernama Modu. Mobil-mobil mewah memenuhi pintu masuk bar, membuat Alfred mereka tampak kurang mengesankan jika dibandingkan. Kamu biasanya pergi ke Metropolitan, kenapa datang ke sini? Lin Yi tahu semua rumah pemandian di Zonghai tetapi jarang mengunjungi bar. Dia hanya tahu bahwa Modu adalah bar yang sangat bagus, tetapi dia belum pernah ke sana sebelumnya. Liang Jinming menyeringai. Pak Tua Gao dan saya menginvestasikan 70 juta yuan di tempat ini, dan sekarang memiliki 55% saham. Ini wilayah kita sekarang. Pantas saja kau mengambil jalan memutar untuk datang ke sini, kata Lin Yi sambil melirik ke bar. Aku pernah dengar tentang tempat ini. Tempat ini sangat populer, seperti sapi perah. Kenapa dijual? Lagi pula, 70 juta untuk 55% sahamnya tidak terlalu mahal. Mantan pemiliknya, Deng Guoli, memiliki masa lalu yang kelam, tetapi berusaha membersihkan namanya. Namun, beberapa orang tertangkap basah menjual zat ilegal di sini baru-baru ini, dan dengan adanya tindakan keras saat ini, ia tidak dapat menutupinya. Jadi, ia menjualnya untuk menyelamatkan diri. Lin Yi mengangguk sambil berpikir. Dia tahu betul tentang tindakan keras. Tindakan keras itu bukan sekadar omongan, tetapi urusan serius. Siapapun yang tertangkap selama periode ini akan menghadapi hukuman berat, terlepas dari status mereka. Deng Guoli, dengan catatan kriminalnya, akan diawasi ketat karena kegiatan ilegal. Jika Liang Jinming dan Gao Zongyuan tidak mengambil alih, Deng Guoli kemungkinan akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Bagaimanapun cara pengelolaannya sebelumnya, saya tidak peduli. Tapi mulai sekarang, hindari kegiatan ilegal. Itu merugikan orang lain dan tidak bermanfaat, kata Lin Yi dengan sungguh-sungguh. Bab 2010. Kepala diantar ke pintu. Saudara Lin, kami tahu apa yang sedang terjadi, kata Liang Jinming sambil merangkul bahu Lin Yi. Ayo, kita bersenang-senang. Malam ini, kita nggak akan pergi sebelum mabuk. Akhirnya, Gao Zongyuan memarkir mobilnya di tempat parkir dan menemukan tempat. Kenapa parkir Alfred di sini? Apa mereka tidak tahu betapa murahnya mobil mereka, gumam seseorang di dekat situ. Di tempat seperti Modu, kalau kamu tidak mengendarai mobil super seharga lebih dari 3 juta yuan, lebih baik jangan datang, itu memalukan. Pada saat itu, pintu Alfred terbuka, dan Lin Yi, Qin Han, dan teman-teman mereka melangkah keluar. Obrolan di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Ya ampun, ini Master Lin dan Master Qin. Aku tak percaya kita bisa melihat mereka di Modu. Luar biasa. Kenapa kamu begitu bersemangat? Siapa mereka? Mereka anak-anak orang kaya generasi kedua paling terkenal di Zonghai, dengan kekayaan miliaran dolar. Terutama yang paling tampan, Tuan Lin. Kudengar salah satu mobilnya bernilai lebih dari 100 juta dolar. Dia salah satu yang terbaik di negeri ini. Wah, serius. Dia nggak cuma ganteng, tapi juga super kaya. Sekarang kau tahu. Mereka adalah anak-anak orang kaya kelas atas di Zonghai. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo masuk dan lihat. Kalau kita bisa bertemu orang seperti itu, kita akan dapat jackpot malam ini. Kedatangan mereka langsung membuat mereka menjadi pusat perhatian di bar. Begitu mereka duduk di sebuah bilik, banyak wanita menghampiri mereka, membuat suasana menjadi hidup. Namun, Lin Yi tidak tertarik pada wanita-wanita itu. Ia menyesap koktailnya perlahan, menikmati relaksasi yang langka. Tepat pada saat itu, pandangan Lin Yi kebetulan tertuju pada pintu masuk, di mana ia melihat 4 pria berjalan masuk. Yang mengejutkannya, orang yang memimpin mereka adalah Li Qiao, yang telah ditemuinya sebelumnya pada hari itu. Dilihat dari sikapnya, sepertinya Li Qiao yang menjadi tuan rumah kelompok itu. Lin Yi sedikit mengernyit sambil memegang gelasnya. Mengingat situasi keluarga mereka saat ini, Li Qiao seharusnya tidak memiliki pola pikir untuk berpindah-pindah bar. Lagi pula, karena uang tunai kakeknya dibekukan, dia tidak bisa membelanjakannya sedikit pun. Muncul di suatu tempat dengan pengeluaran minimal 1.000 yuan per orang terasa tidak pada tempatnya baginya. Kakak Lin, apa yang kau lihat? Minum terus, teriak Liang Jinming keras. Aku melihat seseorang yang kukenal. Kalian pergi saja, aku akan pergi ke tempat lain sebentar. Meja mereka terlalu mencolok. Jika Li Qiao melihatnya, itu akan berdampak buruk pada kasus ini. Lin Yi membawa minumannya ke atas dan mengamati situasi di lantai bawah.
Meskipun dia tidak dapat mendengar percakapan mereka, jelas bahwa Li Qiao bersikap sangat sopan kepada ketiga orang lainnya, hampir seperti tunduk. Perilakunya tampak agak aneh. Setelah mengamati sejenak, Lin Yi memutuskan ini bukan pendekatan yang tepat, jadi ia menelepon Liang Jinming. Ia berencana untuk menempatkan server secara diam-diam mengawasi kelompok Li Qiao dan mengumpulkan informasi yang berguna. Tanpa diduga, dua panggilan pertama Lin Yi tidak terjawab. Dia melihat ke bawah dan melihat Qin Han dan yang lainnya telah pergi, meninggalkan meja berantakan berisi botol-botol dan makanan ringan. Sambil mengerutkan kening, Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri, kemana ketiga orang idiot itu pergi. Saat itu, teleponnya berdering. Liang Jinming menelepon balik. "Kakak Lin, ada apa? Kalian bertiga pergi kemana? Kalian tidak ada di meja. Ada dua orang yang tidak terkendali datang ke bar, jadi kami keluar untuk menanganinya." Orang-orang yang tidak terkendali. Ekspresi Lin Yi sedikit berubah. "Ada apa? Luangkan waktumu dan ceritakan padaku. Manajer bar melaporkan kepada saya bahwa ada yang menjual barang selundupan di sini. Kami bertiga akan menanganinya. Kamu lanjutkan saja urusanmu, ini masalah kecil. Kami bisa menanganinya sendiri." "Baiklah, aku akan pergi melihatnya," kata Lin Yi. "Kamu di mana?" "Ruang keamanan di lantai 3. Kalau kamu tidak tahu letaknya, minta pelayan untuk mengantarmu ke atas." "Baiklah, aku mengerti." Lin Yi menanggapi dan meletakkan gelas anggur kosongnya sebelum menuju ke lantai 3. Di puncak tangga, tepat di seberangnya terdapat ruang keamanan. Lin Yi mendorong pintu dan masuk. Qin Han dan Gao Zongyuan sedang duduk di sofa, sementara Liang Jinming duduk di meja, tampak tidak senang. Di depan mereka berdiri dua pria berompi. Mereka berpakaian biasa saja dan tampak biasa saja. Namun, ekspresi mereka yang licik membuat mereka tampak agak licik. "Apakah ini dua orang ini?" Liang Jinming mengangguk sebagai jawaban. "Ayolah, teman-teman, tidak perlu seperti ini. Kita semua berada di permainan yang sama, semua orang tahu cara kerjanya. Mari kita beri ruang satu sama lain, ada uang untuk semua orang." Pria berambut pirang itu berbicara. Meskipun tertangkap basah, ia tetap acuh tak acuh dan tidak menanggapi mereka berempat dengan serius. "Berapa gram totalnya?" tanya Lin Yi. Liang Jinming berbalik, menyentuh meja, dan melemparkan tas kecil ke Lin Yi. Lin Yi menimbangnya di tangannya dan memperkirakan beratnya sekitar 50 gram. Terlepas dari apapun, itu sudah pasti cukup untuk menjatuhkan hukuman. Lin Yi menoleh ke arah kedua pria itu. "Kalian berdua sudah tertangkap, bukankah sudah waktunya untuk mengaku? Apa yang kau ingin kami akui? Barangnya ada di sana. Kita semua sudah familiar dengan adegan ini, tidak perlu," kata pria pirang itu sambil mengangkat bahu, acuh tak acuh. "Dan bos saya Wang Suguang. Kalian juga di sini, pasti sudah dengar namanya. Saya tidak perlu bicara lagi, kan?" "Wang Suguang," gumam Qin Han, tampaknya familiar dengan nama itu. "Kamu kenal orang ini?" tanya Lin Yi. "Tidak terlalu baik, yang kutahu dia orang penting, cukup terkenal di Zonghai." "Apakah dia sekuat Wei Yihua?" "Mereka tidak benar-benar sebanding," kata Qin Han. "Wei Yihua memang sudah lama menjadi orang penting di Zonghai, tapi belakangan ini dia dikabarkan sudah pensiun dan pindah ke banyak bisnis legal. Wang Suguang ini wajah baru di Zonghai, konon kejam dan punya catatan kriminal. Dia memang kejam. Sial, saat aku pergi, para bajingan ini mulai bermunculan. Saat kucing pergi, tikus akan bermain," kata Liang Jinming sambil menyalakan rokok dan menatap Lin Yi. "Saudara Lin, Anda ahlinya di sini. Anda yang menangani ini. Suruh beberapa orang mengawasi mereka dan hubungi polisi. Kalau sudah waktunya, kami bisa kirim beberapa spanduk dan cari publisitas. Tangkapan yang mudah sekali, jangan sampai kita sia-siakan. Mengerti? Apa yang kau lakukan? Untuk hal sepele seperti ini, kau benar-benar akan menelepon polisi." Raut wajah kedua pria itu berubah. Mereka pikir dengan menyebut nama Wang Suguang, masalah ini akan selesai. Tetapi mereka tidak menyangka orang-orang ini akan begitu gigih dan bahkan memanggil polisi. Jika mereka tertangkap, itu akan menjadi masalah nyata. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.